Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera, selamat siang, salam bela negara. Selamat bertemu kembali pada penyampaian desain pembelajaran Agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan administrator. Saya Kolonel Pasukan Agus Kartomo, Widya Iswara Madya di Pusdiklat Manajemen Pertahanan Badiklat Kemhan. Ini adalah kurikulum vitae saya. Nama saya Agus Kartomo, saya perwira TNI Angkatan Udara, korps saya Komando Pasukan Gerak Cepat, Jabatan Widya Iswara. Kemudian untuk komunikasi dapat menghubungi seluler, dapat juga melalui email, dan beberapa riwayat pendidikan kami S1, S2, dan yang terakhir S2 yang kedua di Unhan. Agenda penyampaian desain pembelajaran hari ini ada 4 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua desain pembelajaran e-learning, kemudian desain pembelajaran klasikal, dan penutup. Kita bisa melihat di sini bahwa substansi mata pelatihan PKA ada 3 bagian besar, yaitu pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan. Nah, agenda 3 di sini masuk dalam agenda mata pelatihan inti yang disampaikan yang ketiga setelah agenda 1 dan agenda 2. Kalau kita berpikir bagaimana posisi agenda 3, kita bisa mengilustrasikan bahwa agenda 3 merupakan pilar dari kemampuan para administrator nantinya. Setelah memahami kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme sebagai dasar, kemudian mempelajari agenda 2 dan agenda 3, dan selanjutnya siap untuk melaksanakan aksi perubahan. Pada tahapan pembelajaran mandiri, rekan-rekan sudah menjalani ini, ada 3 pertemuan untuk pembelajaran agenda 3 ini secara mandiri, dan juga selanjutnya pada pertemuan e-learning, rekan-rekan peserta mempunyai 4 kesempatan, 4 pertemuan yang akan dilaksanakan dengan moda sinkronus dan asinkronus. Pada pembelajaran klasikal juga demikian, ada 4 pertemuan, yang ini adalah untuk para peserta pertama kalinya berkumpul di lembaga pendidikan ini untuk melaksanakan pembelajaran klasikal. Untuk memudahkan pembelajaran, kita mengelompokkan di agenda 3 ini yang terdiri dari 7 mata pelatihan, kita bagi dalam 3 kelompok besar. Klaster pertama adalah mata pelatihan akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar kinerja pelayanan. Kemudian untuk klaster kedua adalah organisasi digital, hubungan kelembagaan, kemudian yang ketiga adalah manajemen keuangan negara dan manajemen risiko. Untuk desain pembelajaran e-learning, kami melaksanakan manajemen kelas sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, yaitu merupakan hari ke-16 dari kalender pelatihan, ada 7 jam pelajaran yang terdiri dari 3 pembelajaran sinkronus dan 4 pembelajaran asinkronus. Pada pertemuan sinkronus, karena ini pertemuan pertama, kami akan melaksanakan perkenalan, kemudian konfirmasi bagaimana pembelajaran di agenda 3 pada tahap mandiri, dan kemudian kita mulai menjelaskan atau melaksanakan overview materi pelajaran klaster pertama. Kemudian kita akan memberi kesempatan untuk peserta melaksanakan pemaparan isi perorangan yang dikerjakan pada saat pembelajaran mandiri. Kemudian pembulatan dan penyampaian tugas, dan juga penyampaian tugas kelompok yang harus dikumpulkan pada hari itu. Asinkronus pada hari itu ya tugasnya kemudian melaksanakan penugasan yang telah disampaikan pada saat pertemuan sinkronus. Di sini juga ada pertemuan moda sinkronus dan asinkronus, semuanya ada 4 JP. Pada pertemuan sinkronus kita melaksanakan refleksi pembelajaran dari hari sebelumnya, hari pertama, kemudian kita masuk kepada materi di klaster kedua yang terdiri dari mata pelatihan organisasi digital dan mata pelajaran hubungan kelembagaan. Kemudian kita diskusi, kemudian pembulatan dari fasilitator. Dan selanjutnya juga sebelum selesai pelajaran sinkronus ini, pertemuan sinkronus ini, fasilitator menyampaikan
tugas individu yang pertama yang dikumpulkan hari itu juga pada pukul 24.00 paling lambat. Kemudian pada sesi asinkronus ada jadwal 2 JP, nanti peserta akan melaksanakan pengerjaan tugas dari individu pertama yang diberikan di saat pertemuan sinkronus. Pada pertemuan ketiga atau hari ke-18 pada kalender pelatihan, ada juga pertemuan sinkronus dan asinkronus yang semuanya berjumlah 8 jam pelajaran. Sinkronusnya hanya 2 jam pelajaran. Kita melaksanakan pertemuan dan dengan merefleksi pembelajaran pada pertemuan hari sebelumnya atau pada hari kedua, dan kita memasuki overview materi pelatihan yang klaster ketiga, yaitu manajemen keuangan negara dan manajemen risiko. Kita lanjutkan pemaparan tugas individu yang dikerjakan pada hari sebelumnya, kemudian kita diskusikan dan fasilitator memberikan pembulatan. Pada akhir pembelajaran sinkronus ini, fasilitator menyampaikan tugas individu yang ketiga. Tugasnya adalah mengerjakan tugas individu ini adalah peserta mendiagnosa organisasi di Kemhan atau TNI atau memilih organisasi di luar Kemhan dan TNI, kemudian mengidentifikasi permasalahan manajemen yang terkait dengan keuangan dan apa saja risiko organisasi tersebut, serta bagaimana solusinya. Pada pertemuan keempat ini merupakan pertemuan terakhir pada moda pembelajaran e-learning, ada pertemuan sinkronus 4 jam pelajaran dan asinkronus. Pada pertemuan pertama adalah pertemuan asinkronus terlebih dahulu. Mereka melanjutkan mengerjakan penugasan yang diberikan pada hari sebelumnya. Dan kemudian pada pertemuan sinkronus kita laksanakan juga refleksi dari pertemuan hari sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan pemaparan dari tugas individu yang dikerjakan. Kemudian kita lanjutkan juga pemaparan dari tugas kelompok. Karena hanya 2 jam pelajaran maka hanya bisa 2 kelompok. Kemudian kita laksanakan penguatan agenda 3, dan karena ini pertemuan terakhir maka peserta diharapkan atau diberikan tugas membuat learning journal dengan pokok pikiran materi agenda dari 3 kasus atau masalah di unit kerja masing-masing. Rekomendasi ini harus dilakukan apa, kemudian bagaimana solusinya. Untuk pembelajaran klasikal, ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga pendidikan ini, di mana pada pembelajaran klasikal juga terdiri dari 4 pertemuan atau 4 hari dilaksanakan di lembaga ini, sehingga fasilitator dan rekan-rekan peserta dapat bertemu secara langsung dan berinteraksi secara langsung. Lanjut pada pertemuan hari pertama untuk mode klasikal ada pemberian refleksi yang mana ini merupakan bagaimana pengalaman ketika para peserta melaksanakan pembelajaran di e-learning maupun di pembelajaran mandiri. Kemudian kita akan melaksanakan persepsi dengan menampilkan contoh kinerja buruk yang ada di headline media, misalnya kasus korupsi, dan bagaimana kemudian peserta menanggapi permasalahan ini dengan perspektif agenda yang ketiga. Kemudian kita melaksanakan pengayaan materi dengan melaksanakan overview tentang agenda ketiga yang klaster 1 yang terdiri dari akuntabilitas, manajemen kinerja, dan standar kinerja. Pada sesi kedua kita laksanakan paparan dari tugas individu yang sudah diberikan pada pertemuan hari keempat dan ketika pembelajaran sinkronus. Dari pemaparan itu selanjutnya kita diskusikan dan kita adakan pembulatan oleh fasilitator. Pada sesi ketiga, fasilitator akan memberikan tugas yang merupakan tugas kelompok yang kedua. Di sini kelas akan dibagi menjadi kelompok kecil, jadi dari 20 peserta akan dibagi menjadi 10 kelompok sehingga tiap kelompok hanya 2 orang. Tugasnya adalah mengidentifikasi dari satker atau subsatkernya yang berada di Kemhan atau yang berada di Satuan TNI,
kemudian memilih bagaimana masalah yang ada di kinerja di satuan tersebut dan bagaimana permasalahannya. Ini harus dibuat para siswa dalam bentuk IC, kemudian dibuat slide untuk persiapan bisa dipaparkan di hari selanjutnya. Pada pertemuan kedua modul klasikal kami membaginya menjadi 4 sesi dan ada cukup lama dari 12 jam pelajaran. Pada sesi pertama kita laksanakan refleksi pembelajaran, kemudian kita laksanakan persepsi dengan menampilkan contoh kementerian, lembaga atau daerah yang penilaian kinerjanya baik. Nah, dari sini rekan-rekan peserta kemudian diharapkan bisa menilai yang kinerja baik itu seperti ini. Setelah itu kemudian dilanjutkan overview dari pembelajaran materi di klaster 2 yang terdiri dari mata pelatihan organisasi digital dan mata pelatihan hubungan kelembagaan. Sesi selanjutnya, sesi kedua, kita lanjutkan dengan pemaparan tugas individu yang diharapkan 5 orang bisa selesai dengan 12 jam pembelajaran ini, diskusi dan pembulatan. Karena pembelajarannya cukup panjang di hari kedua ini, maka kita laksanakan icebreaker dengan senam untuk bisa menyegarkan kembali pembelajaran. Kemudian pembelajaran dilanjutkan dengan paparan dari tugas kelompok yang kedua, diharapkan ada 5 kelompok yang bisa tampil. Pada sesi terakhir, sesi keempat sebelum pertemuan hari kedua selesai, kita adakan curah pendapat terkait dengan rencana aksi perubahan dari para peserta dalam perspektif agenda 3. Dari sini kita bisa membantu para peserta nantinya untuk bagaimana mengaplikasikan agenda 3 ini terhadap aksi perubahan yang akan dia buat. Pertemuan ketiga klasikal ini merupakan pertemuan sekali sebelum berakhir, sebelum hari terakhir, hari keempat, sehingga pada pertemuan ini cukup panjang, ada 9 jam pembelajaran yang kita laksanakan. Kegiatannya atau manajemen kelasnya adalah refleksi pembelajaran di hari sebelumnya, kemudian kita persepsinya, kita coba menampilkan video dari sosial media tentang korban pekerja sipil yang ada di Papua. Bagaimana pendapat para peserta nantinya menanggapi kinerja pertahanan, Kementerian Pertahanan dalam mengelola keamanan di Papua. Kemudian selanjutnya kita masuk overview ke materi pelajaran di klaster yang ketiga, yaitu manajemen risiko. Setelah itu pada sesi kedua kita melanjutkan paparan tugas, kemudian diskusi dan pembulatan. Pada sesi ketiga kita laksanakan icebreaker. Icebreaker-nya adalah bagaimana pengalaman peserta atas situasi yang paling berisiko selama dia bertugas. Paparan kita lanjutkan juga, kemudian setelah icebreaker dilanjutkan paparan dari penugasan kelompok yang kedua. Kita harapkan bisa 5 kelompok yang bisa tampil untuk memaparkan tugasnya. Setelah itu dilaksanakan diskusi dan pembulatan. Pada pertemuan keempat ini merupakan pertemuan yang terakhir dari pertemuan klasikal yang sediakan. Di sini ada 9 JP, kita juga membaginya menjadi 4 sesi. Pada sesi pertama seperti biasa kita laksanakan refleksi pembelajaran di hari-hari sebelumnya, mungkin ada keluhan dari para peserta. Kemudian kita lanjutkan paparan tugas individu yang keempat, ya paling enggak bisa 2 orang yang memaparkan. Kemudian juga paparan dari tugas kelompok yang kedua, minimal diharapkan bisa 2 kelompok. Pada sesi kedua kita mau mencoba bisa melaksanakan benchmarking meskipun dengan cara virtual. Jadi kita akan melaksanakan benchmarking virtual, diharapkan dengan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, karena terkait banyak materi tentang bagaimana manajemen keuangan negara ada di sana. Namun virtual sehingga masih tetap efektif di kelas, kemudian bisa kita diskusikan. Pada sesi ketiga kita lanjutkan hasil benchmarking itu dengan diskusi dan kemudian dilakukan pembulatan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian pada sesi keempat, sesi terakhir, ini adalah pembelajaran yang terakhir, maka fasilitator akan melaksanakan umpan balik atau feedback bagaimana pembelajaran agenda ketiga. Ya, para peserta diberikan kesempatan untuk melaksanakan curah pendapat, apakah harapan atau ekspektasinya ketika mau belajar
di klasikal tentang agenda 3 ini sudah tercapai atau belum. Feedback ini sangat penting untuk para fasilitator, untuk kami dan juga untuk peserta tentunya, karena masih ada waktu untuk bisa melaksanakan perbaikan-perbaikan jika ada yang dirasa perlu untuk penambahan materi. Sebagai konklusi dari desain ini, kami mendesain bahwa pertemuan-pertemuan ini pada pertemuan-pertemuan agenda ke-3 ini tentang manajemen kinerja akan bersama-sama dengan yang telah peserta peroleh di kepemimpinan kinerja agenda 2 dan pada agenda 1 di kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, yang diharapkan peserta bisa menyelesaikan aksi perubahannya. Dengan demikian maka peserta nantinya akan bisa meningkatkan kinerja di Subsatkernya, kesatuan di Kemhan dan TNI akan bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian pada akhirnya outcome-nya adalah tupoksi pertahanan negara, kemudian pertahanan atau TNI bisa meningkat. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi, salam bela negara dan salam hormat dari kami.